Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kembali saya Nadia Tulumbaina dengan NIM 2024-42003 dari jurusan S1 Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aggregate plan decision. Sama seperti sebelumnya untuk tugas Bapak Asidik, sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita uh, mengikut pola pada chapter 9 buku dari Sunil Kopra juga. Nah, di chapter 9 ini untuk tabel dan segala macamnya itu sebenarnya hampir sama dengan yang di rumus dan cara pengerjaan untuk hired, layoff, for workforce, overtime, inventory, stock out, subcontract sampai dengan productionnya itu sama dan demand-nya pun sama dari demand Januari sampai demand Juni itu sama. Nah, cuman bedanya di sini kita menambahkan satu kolom baru lagi yaitu price. Untuk pengerjaan semua sama dari awal sampai uh, di inventory sama, kemudian di stock out juga sama, di subkontrak juga sama, di production sama, di workforce pun sama. Nah, kemudian untuk total cost-nya juga sama dengan yang sebelumnya, cara pengerjaannya. Nah, tapi di sini ada yang namanya total revenue. Nah, total revenue itu diambil dari eh, summarize dari demand dikali dengan eh, harga price-nya. Price-nya itu 40. Kenapa dia 40? Karena di buku ini dia menyebutkan bahwa setiap produk itu mempunyai harga $40. Nah, makanya kenapa kita di sini pakainya 40. Nah, untuk harga normalnya sehingga total revenue-nya itu di $640.000. Kemudian ada profit. Kita udah tambahin profit. Nah, profit ini diambil dari total revenue dikurang dengan total cost. Total revenue-nya ada di 640. Kemudian kita kurangi dengan total cost-nya itu di 422.660 sehingga profit yang didapatkan dari keseluruhan demand ketika di demandnya normal tanpa adanya promo off peak ataupun juga on peak itu di dua 217.340. Nah, kemudian di buku ini dia menyebutkan sama ya kayak di buku hasil ininya profit ketika normal dan juga total revenue-nya. Nah, kemudian di buku ini dia menyebutkan adanya off peak. Nah, promotion di off peak. Promotion di off peak itu ini tadi eh, saya coba untuk promotion off peak ini kita ambil dari harga normal di awal. Untuk tabelnya kita pakai tabel normal di awal dulu. Kemudian ternyata kalau kita lihat di buku, dia itu layoff-nya 15 bukan 16 orang. Sehingga di sini kita masukkan 15. Kemudian sehingga menghasilkan workforce-nya itu di 65. Karena kan D4 D4 dikurang dengan B5 dikurang C5 itu hasilnya 65. Sama pengerjaannya uh, dengan yang normal dan juga video sebelumnya. Overtime juga sama, kemudian inventory-nya sama pengerjaannya. Kemudian di stock out ini menghasilkan 300, kemudian di subkontraknya itu 60. Kita mengikut di yang ada di buku ini. Ternyata di buku ini dia nyebutin bahwa stock out subkontraknya itu dia 60. Kemudian productionnya juga sama pengerjaannya. Nah, cuman kita lihat nih, kan demand yang untuk promosi off peak itu di sini dia sebutkan bahwa promosi this sheet
the promotion in period 1 itu adalah di bulan Januari. Berarti promosi di bulan Januari itu mengikuti dengan 2 bulan setelahnya. Nah, kenapa dia di sini 110? Karena ternyata di bulan Januari itu dia mengurangi $1. Dia mengurangi $1 sehingga price-nya itu yang normalnya di $40 menjadi $39. Kemudian dia ternyata ada kenaikan 10% di bulan Januari. 10 jadi demand bulan Januari dikali dengan 110 karena ada kenaikan 10%, kemudian ditambahkan dengan summarize dari bulan Februari dan bulan Maret. Kenapa? Karena ternyata demand ada forward demand dari 2 bulan setelahnya, yaitu bulan Februari dan bulan Maret sebanyak 20%. Jadi demand yang di Januari dan di Februari ini dikalikan dengan 20% summarize-nya sehingga menghasilkan, nah di sini sehingga di bulan Februari itu dikurang 80% karena kan forward tadi ada perpindahan demand sebanyak 20% ke bulan Januari, tapi harganya tetap normal karena dia tidak promosi. Kemudian di bulan Maret juga seperti itu, ada pengurangan demand. Sehingga pada saat promosi di off-peak, yaitu di bulan Januari, dia total revenue-nya 643 dan profit-nya 221. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata total revenue-nya ini dibandingkan harga normal itu dia ada peningkatan. Kemudian di profit-nya juga ada peningkatan untuk di promosi bulan Januari ini. Nah, kemudian di buku juga dia menjelaskan bahwa adanya promosi on peak. Promosi on peak itu kita bisa lihat bahwa di bulan April itu terjadi kenaikan demand. Berarti demand-nya ini karena adanya promosi jadi di bulan April jadi demand-nya tuh semakin bertambah. Untuk pengerjaannya sama seperti yang tadi juga, dari mulai workforce, overtime, inventory, stock out, subkontrak. Nah, tapi di sini ada perubahan di bagian layoff. Karena ternyata pada saat on peak, dia layoff-nya sebanyak 14 orang sehingga workforce-nya itu hanya menambah menjadi 66 beban kerja. Kemudian ada di subkontraknya itu dia menjadi 40. Dia ada 40 subkontrak sehingga di April ini karena adanya pengurangan $1 untuk promo on season, jadi price-nya berkurang menjadi $39. Pengerjaannya sama dengan yang pada saat promotion of peak, karena di promotion of peak ini kan sama, jadi dia karena adanya penambahan sebanyak 10% karena tadi adanya promosi itu, jadi demand-nya bertambah sebanyak 10%. Kemudian dia mengikut di bulan Mei dan bulan Juni itu terjadi penurunan sebanyak 20% karena demand-nya ternyata berpindah di Mei sampai Juni itu demand-nya berpindah sebanyak 20% ke bulan April. Sehingga kita bisa lihat bahwa total revenue itu
demand dikali dengan price. Demand dikali dengan price itu hasilnya 650 $650.140. Kemudian profitnya menjadi $211.220. Setelah kita bandingkan, ternyata total revenue-nya memang naik, tapi ada penurunan di dalam segi profit, di mana profit kalau pada saat off peak di Januari itu 221, sedangkan profit untuk demand di pada saat on peak di bulan April itu hanya sebesar 211.220. Sehingga eh, demand-nya itu, tapi demand-nya di sini sama ya dengan yang ada di buku. Di buku juga sama di 211.220 karena adanya eh, promosi tadi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.